Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua Giovanni Tobia, dan kali ini kita akan mereview sebuah motor legendaris dari Honda, yaitu CB 150R. Sebenarnya motor ini udah keluar beberapa tahun lalu ya, sekitar 2018-2017. Namun menurut gua nggak cuma akan review di sini, tapi gua juga bahas kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Kita lihat dulu dari desain depannya nih. Lihat dari pertama nih, kakinya lumayan besar ya daripada generasi sebelumnya. Dia ini pakai ban yang berukuran 100/80. Kita lihat nih, bannya udah nggak original sih, pakai IRC. Cuman matching banget ya karena peleknya merah, dan ini lebarnya bertambah besar daripada CB 150R yang sebelumnya ya. Dan suspensinya memang masih teleskopik. Karakternya lumayan enak karena travelnya ini panjang ya. Ciri khas motor sport naked. Jadi dia punya sok depan tuh lebih enak buat diajak ngehajar, posisi tidur, buat lewatin jalan-jalan yang lobang-lobang, yang ketemu kepergok sama anjlukan yang bener-bener dalam tuh, ini tuh enak. Jadi untuk suspensi depan kita mendapatkan kenyamanan yang mumpuni. Untuk warnanya sendiri ini yang special edition, ini warna Dove merah dengan tralis-tralisnya yang dikasih warna merah kayak gini nih. Jadi kerangkanya bener-bener diekspos sama Honda supaya nambah kesan matching dan sportinya. Lalu kita lihat di bagian depan sini, lampunya udah full LED. Jadi Honda udah canggih banget ya, dari depan, sen, lampu belakang, speedometer udah full LED semua. Nggak ada lagi tuh lampu-lampu bohlam yang gosong tuh. Di sini ada sebuah visor, dan ini khusus dikasih untuk motor yang versi special edition doang. Jadi kalau yang seri-seri biasa dia nggak dapat visor yang hitam ini. Terus ya, untuk kita nyalain lampunya kayak gini ya. Nah, LED-nya emang udah LED. Sorry, lampunya emang udah LED. Cuman kalau udah malam ini nggak terang sih, karena dia cahayanya cuman fokus ke satu titik doang. Nggak menyebar kayak motor-motor modifan yang kayak misalnya Vino, Scoopy gitu kan, lebar-lebar ya. Kalau ini tuh cuman kayak kotak terus persegi gitu, jadi kita nggak bisa ngelihat secara luas. Kalau untuk penerangannya sendiri sih lumayan terang ya, walaupun memang pandangannya tidak seluas itu. Oke, kita sekarang naik ke atas, ada apa aja nih? Di sisi kiri ya, ini ada high beam, low beam. Cuman kok sayang banget nggak ada pass beam di sini. Setahu gue sih ada ya. Kenapa ini nggak ada ya? Apa diganti? Atau ini versi yang terdahulu? Kayaknya kalau dilihat dari stangnya sih udah diganti ya. Makanya dia nggak punya pass beam di sini. Dan ada klakson, lalu sennya di bawah. Oke, koreksi gue kalau ada misalnya udah ada pass beamnya, kalian tulis komen di bawah. Untuk stangnya sendiri ini udah diganti. Ini udah pakai merek Igawa. Merek ya, ini gue juga pakai waktu itu di Jupiter MX, part dari cakramnya. Dan kita nggak usah bahas stangnya, kita lihat speedometernya nih. Udah full LED, full digital, tapi emang warnanya belum negatif display. Jadi kalau kena terik siang ini agak kurang kelihatan, dan informasinya lumayan ya seadanya. Kita lihat nih, kalau kita pencet sen ada terpisah kiri kanan, terus ada RPM kalau kita nyalain. Nah, ini ada high beam, netral, terus ada check engine, suhu di atas. Di sebelah kanan ini ada bar indikator bensin, stripnya kecil-kecil, dan RPM sampai 12.000. Lalu ada ini odometer, kalau kita ganti ada trip A dan juga trip B doang. Udah nggak ada apa-apa lagi, sama jam digital di bawah. Lalu speedometernya terpisah di bawah sini. Nah, jeleknya motor ini kita nggak dapetin indikator gear. Padahal ini 6 speed, jadi selama 6-6-nya itu kalian harus bener-bener tuh satu. Kita nggak dapet tuh kan. Udah gigi berapa nih gitu, pakai feeling, tiba-tiba ketemu netral. Nah, mungkin segitu aja informasi dari sini. Kita nggak bisa ganti kecerahannya. Di sini ada tombol untuk ngereset trip A, trip B-nya doang, dan di sini untuk select-nya. Udah simple banget. Kita lihat di kuncinya ini masih pakai pengaman magnet biasa. Jadi kalau kita buka bensin tuh harus cabut kunci dan colok di sini. Layaknya motor-motor sport naked atau sport fairing seperti umumnya. Jadi nggak asing ya. Tetap mudah karena jaraknya deket, dari cabut terus ke sini tuh deket, dibandingkan kita harus ke belakang jok dulu. Untuk pengaman magnetnya standar, nggak ada pengaman immobilizer atau keyless semacamnya, belum ada di motor ini. Karena ya ini motor cukup kesannya sport naked, jadi nggak perlu teknologi yang berlimpah di bagian kunci-kuncinya ya. Karena pasti yang punya motor ini biasanya orangnya berotot gitu. Terus ke sebelah kanan di sini sayang banget Honda nggak ngasih hazard. Jadi dia kasih desain kosong doang nih. Walaupun emang hazard tuh harganya 100-200 ribuan atau bisa di bawah 100 ribu, cuma lebih enak kalau kita dikasih fasilitas hazard dari bawaannya. Karena mengingat motor ini harga barunya 27 juta, ya
standar motor 150 cc, cuman kenapa nggak dikasih hazard? Karena ini udah kelasnya udah masuk ke sport naked gitu, buat touring harusnya dikasih hazard lagi sama Honda. Lalu ini ada tombol starter biasa, starternya lumayan ciri khas ya, kalau nyalain bunyinya lumayan kenceng. Nah ini build quality yang salah satu yang udah agak kendor nih coy, bukan kendor lagi sih, ini dicopot sih. Ini bandulnya masih original, cuman udah kendor banget. Oke, kita lanjut ke posisi duduk dan tangkinya. Oke, kita bahas dari tangkinya nih. Kapasitas tangkinya 12 liter dengan jarak tempuh BBM-nya itu 40,5 km per liter. Which is dimana itu lumayan boros sih menurut gua, karena Supra GTR yang mesinnya notabene mirip sama CB 150R ini, mirip sama CBR, dia bisa nempuh sampai 50 bahkan 70 km per liter. Ada yang ngetes ya di YouTube ya. Jadi menurut gua mungkin motor ini bisa lebih irit kalau tangan kita tuh lebih kalem ngegasnya. Dan turun ke bawah, ya kerangkanya ini pakai diamond atau turbolar. Jadi sambungannya tuh bener-bener di sini doang. Jadi sambungan dari depan sama belakang disatukan di tengah sini. Jadi kalau motor ini sekitar misalnya 10 atau 20 tahun, kalau kita nggak ngerawat motornya dengan baik, ini bisa karatan dan motornya bakal kebelah jadi dua. Gue bingung ya, nggak tahu seberapa kuatnya kerangka dari Honda ini. Cuman agak ringkih menurut gua. Karena kalau dilihat dari tumpuannya, dia benar-benar numpuk di tengah dan sambungnya cuma di sini. Di depan cuman ya kerangka-kerangka kecil-kecilan lah. Jadi bobotnya benar-benar di tengah sini. Untuk motor ini sendiri masih dapetin kickstarter, gak kayak motor-motor 150 cc sekarang. Contohnya kayak CBR. CBR udah nggak punya kickstarter. Terus ada PCX juga yang 150, 160 udah nggak punya kickstarter. Di motor ini masih ada. Dan bahas dari mesinnya nih. Mesinnya ini 150 cc, mirip sama yang dipakai di CBR 150R. Jadi tenaganya sekitar 15-16 horsepower dengan torsi 13,8 Nm. Jadi torsinya sama kayak Aerox 2, cuman tenaganya lebih besar 1-2 horsepower. Dan apalagi ini 6 speed DOHC. Ciri khas banget Honda ya, pakai mesinnya DOHC. Kalau di Yamaha itu SOHC, cuman dia pakai VVA. Untuk karakter mesinnya ya, di tarikan bawah dia enak, responsif dan juga apa ya, disentak dikit tuh langsung ngangkat gitu. Karena ini bobotnya kan cuma 136 kg ya, tapi mesinnya punya CBR. Jadi dia punya beban yang lebih ringan, tapi torsinya masih sama besarnya. Cuman ciri khas Honda, kalau kalian main di atas RPM 5000 6000 itu getaran mesin sampai ke badan gitu, kayak shock terapi. Ini ciri khas banget dari mesinnya CBR 150R, CB 150, terus GTR, sama ada Sonic juga. Cuman Sonic nggak terlalu terasa getarnya karena bodinya kecil. Jadi ini kalau kita boncengan di belakang ya, kalau kita ngegas sampai apalagi sampai limiter gitu, tuh badan rasanya tuh kayak pengen digoyang. Rasanya geli-geli gimana gitu. Oke, kita lihat dulu dari posisi duduknya nih. Nah, tinggi gua 169-an, 170, bukan 177 ya kayak reviewer yang satu lagi. Nah, ini posisi duduknya, kaki sih kalau dilurusin agak susah karena ini bentuknya agak ngelebar. Jadi kaki gua terpaksa harus jinjit sedikit. Kiri kanan ya, kiri kanan nampak cuman jinjit sedikit. Dan rasanya ini kok kehalangin ya stepnya. Untungnya dia bisa digituin tuh, bisa dilipat. Jadi kalau kita ke bawah gini tuh enak, gak kehalangan sama footstep. Dan kalau naik kayak gini, dari jarak jok ke footstep itu masih lumayan jauh. Jadi posisi kaki kita masih relax. Beda banget sama Jupiter MX-2 yang agak nekuk kayak gini nih. Jadi lumayan capek itu kalau berasa jauh. Kalau ini enggak, masih reliable, masih oke. Dan tangnya, by the way ini udah diganti, lebih pendek dari aslinya. Kalau yang aslinya itu agak tinggi, jadi posisi kita tuh nyaman banget. Sayang banget ini udah agak diturunin ya. Overall dari joknya juga ini agak nekuk ke depan. Jadi posisi duduk gua tuh kedorong ke depan karena bentuknya yang melengkung gitu. Agak nggak nyaman ya. Ini ngejepit sekali nih. Tapi overall untuk lama-lama sih nyaman ya, karena suspensi belakang udah pakai Prolink, jadi redamannya lumayan kaku, tapi untuk ngebut tuh masih stabil. Untuk yang bener-bener ngelewatin prosedur yang rusak gitu, reboundnya nggak terlalu cepet, jadi buat kita lebih oke, lebih sigap untuk
ngadepin jalan-jalan yang rusak. Kita lihat desain belakangnya. Ban belakang ini pakai ukuran 130/70 ring 17 dengan lebar yang udah lumayan sport banget. Mirip-mirip sama yang dipakai di CBR 150R. Belakangnya udah pakai pengeraman cakram disc brake. Cuma setahu gue ini kalau yang model 2018-2019 piringannya ini pakai model waving atau yang bergelombang. Cuman kalau gue lihat di sini ini masih yang model standar ya. Entah udah diganti atau ini yang keluaran 2017. Cuman 2017 sih. Di bagian kalipernya dia pakai kaliper Nissin dengan satu piston. Terus knalpotnya tajam cuy. Knalpotnya ini pakai sebuah plat aluminium yang ketebalannya itu sangat tipis. Jadi banyak banget yang pengguna-pengguna CBR 150R ngeluhin knalpotnya ini cepet gosong kalau udah lama. Karena ketebalannya tipis banget nih. Cuman build quality-nya oke menurut gua. Ini aluminium metal semua, nggak ada plastiknya di sini. Walaupun memang banyak keluhannya. Nah, naik ke atas di sini ada sebuah detail kecil nih. Ini kalau kalian tahu, ini tuh buat kita bawa barang. Jadi misalnya kalian pengen bawa sebuah kardus atau kotak barang yang gede, kita kan nggak punya tempat bagasi nih di sini. Jadi kalian beli pengait, cantolin di sini, lalu kaitkan di barangnya, terus sambung ke yang sebelah sini. Yang make sebagian orang ya, karena yang beli motor ini nggak semuanya dipakai untuk bawa barang. Di lampunya nih. Oh, berat juga ya. Beratnya 136 kg, lumayan berasa. Lebih berat daripada NMAX. Di belakang udah full LED. Cakep banget warnanya. Cuman ini mikanya masih warna putih. Kalau dinyalain warnanya merah. Sinematik aja. Sennya ini keren banget. Gue suka sama Honda dari setiap motor-motor seri dari Vario. Terus apa ya? CB 150R, Sonic, GTR. Oh sorry, GTR nggak pakai full LED. CB 150R dan CBR ini udah full LED. Jadi dia punya sen ini. Jadi dia punya lampu-lampu udah kelihatan futuristis banget. Walaupun dia keluaran tahun 2017. Oke, gue bahas dari kelebihannya dulu. Yang pertama, posisi duduk dia punya yang posisi duduk lumayan nyaman. Walaupun emang joknya nggak bisa mundur maju gitu ya, karena bentuknya cekung. Jadi kita ditempatkan di satu posisi aja, nggak bisa gerak-gerak kemana-mana. Cuman dia kebantu banget sama suspensi depan belakang yang lumayan nyaman. Belakangnya stabil, depannya empuk. Jadi udah kebantu banget lah kalau kita buat touring-touring jarak jauh, karena motor sport naked biasanya dipakai untuk touring. Lalu kelebihan yang kedua, handlingnya oke, torsinya itu ada. Tarikannya ini ciri khasnya CBR ya, linear. Linear itu artinya merata di semua RPM, cuman nggak ada di maksudnya dihentak tuh ya segitu-segitu aja gitu. Nggak bisa kayak motor-motor yang ditarikan bawah dia oke, tarikan atasnya lemot. Kalau ini nggak. Dihentak ya segitu-segitu aja. Terus kelebihan yang kedua, lampu-lampunya udah full LED, jadi kita bisa dapetin suatu teknologi yang futuristis pada motor tahun 2017. Lalu kelebihan lainnya, motor ini adalah motor Honda, jadi spare partnya ada di mana-mana. Konsumsi bensinnya masih dibilang lumayan irit untuk motor 150 cc, dan juga ini CB 150R. Jadi menurut gua kelebihannya adalah dari sisi desainnya. Sporty, keren, dan juga elegan. Oke, kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu nih. Jadi banyak yang ngeluhin dari teman-teman semua, koplingnya tuh sering kendor sendiri. Jadi kalau kita pakai motornya kira-kira seminggu 2 minggu gitu ya, setelannya kan segini, tiba-tiba kendor, jadi makin dalam. Ya itu keluhan dari beberapa pemakai CB 150R ya. Kalau untuk gua sendiri, karena gua belum pakai selama itu, jadi gua mungkin belum bisa ngerasain langsung gimana ini bisa kendor otomatis. Lalu kekurangan yang kedua itu dari body-bodinya. Ciri khas banget dari Honda, kalau dia udah dicopot, misalnya kalian servis rutin, servis sesuatu gitu ya, bodinya dicopot, pas dipasang lagi, itu jadi geter-geter. Banyak yang kendor, tapi untuk selama ini motor ini build quality-nya masih oke, nggak ada yang segeter itu, karena ini motor sport naked, jadi build quality-nya oke dan bodinya itu sedikit. Lalu kekurangan yang selanjutnya ada di bagian rantai. Entah kenapa dari zaman Honda Tiger atau Mega Pro,
sampai ke Honda CB 150R tahun 2017 ini, bahkan CBR yang terbaru pun itu rantainya banyak yang bunyi berisik. Jadi solusinya kalian harus ganti rantai aftermarket. Terus yang kedua, kekurangannya dari motorsport naked itu adalah tidak adanya akomodasi yang memadai, nggak ada bagasi dan juga nggak ada power outlet di motor ini, walaupun harganya 27 juta. Mungkin teman-teman bisa tulis komentar di bawah apalagi kekurangan-kekurangan yang ada di motor ini. Mungkin juga kalian adalah pengguna CB 150R, jadi kalian bisa langsung tulis komen di bawah. Mungkin segitu aja kelebihan dari CBR 150R dan juga kekurangannya. Gua emang nggak pakai motor ini, cuman gua melakukan riset aja yang gua tahu tentang motor ini. Dan ini tahun 2017 harganya ini 16.500.000. Langsung aja kalian mampir-mampir ke showroom Akang Motor, alamatnya di deskripsi di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ke channel gua, klik juga tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out nih.